Saya bukan inspirator, saya bukan motivator, tapi saya realitor. Karena pembangunan tidak imbang. Pembangunan infrastruktur boleh, tapi pembangunan karakter nggak pernah. Jangan tertawa, kalau gurumu berbuat salah jangan tertawa. Makanya anak zaman sekarang sudah nggak tahu lagi arti berbakti. Makanya saya selalu menjuluki saya realitor, tapi sebenarnya saya panglima perang. Panglima perang di dunia online. Setelah selesai, saya merasa bersalah, saya kembali lagi ke sekolah dan saya minta maaf. Dan khusus yang 10 itu di dalam ruangan plus gurunya dan saya minta maaf. Bapak merasa bersalah? Oh ya pasti, pasti, itu pasti. Bukan merasa benar ya? Kenapa? Bukan merasa benar ya? Oh tidak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya dan kali ini adalah spesial, lagi-lagi spesial. Dan kali ini kita spesialnya apa? Karena berjumpa dengan seorang tokoh yang unik dan beliau adalah Bung Tomo-nya internet marketing. Kalau saya elaborasi, beliau ini baru keluar dari penjara dan terkait kasus yang dulu ramai di internet. Jadi sempat ada berita tentang seorang motivator ya, seorang motivator yang menggampar 10 orang siswa kurang lebih di sebuah sekolah SMA Muhammadiyah di Kota Malang. Dan kita akan belak-belakan. Jadi saya hadir di sini dengan kesepakatan dengan beliau bahwa saya tidak bisa disetir. Jadi tidak ada titipan pertanyaan dan tidak boleh diatur pertanyaannya. Jadi kita belak-belakan bebas tanpa ada tedeng aling-aling gitu. Jadi penasaran? Mari kita sambut beliau, kita celuknya beliau. Siapa beliau? Pak Agus Piran Hamas. Inilah beliau. Oke. Baik, Pak Agus. Assalamualaikum, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Agus yang ini kan alhamdulillah ini eksklusif, beliau baru pulang dari sekolahan, Pak. Sekolahan dari penjara ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penasaran ya. Silahkan. Saya dan publik juga penasaran. Apa yang ada di pikiran Pak Agus waktu itu? Kok bisa sampai kejadian menampar siswa itu, Pak? Simpel aja jawabnya. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa, Pak? Simpel. Orang Indonesia diajari amar ma'ruf, Iya. tapi tidak diajari nahi mungkar. Iya. Prosentasenya yang nahi mungkar adalah sedikit. Kalau saya selalu bilang yang nahi mungkar hanya di bawah 10%. Padahal seharusnya amar ma'ruf 50%, nahi mungkar harus 50%. Sehingga biar imbang. Seperti itu. Itu bagian dari saya sebagai orang tua. Sudah, hanya begitu aja. Saya sebagai orang tua. Tapi perlu disampaikan dulu, saya bukan motivator. Seringkali yang sudah saya tulis sejak 2008. Saya bukan inspirator, saya bukan motivator, tapi saya realitor. Ya, Karena kenapa bukan inspirator? Inspirator itu siram bensin habis selesai. Motivator siram bensin selesai. Nah, kalau saya realitor aja. Caranya apa? Guru harus menghasilkan guru, dan semua murid saya jadikan guru banyak. Saya kaya, saya harus menjadikan muridnya juga kaya. Jadi sederhana aja. Saya terkenal, ya harus menjadikan murid juga terkenal. Nah, kita selama ini enggak, hanya penyampai, pengajar enggak, pendidik enggak, pembimbing enggak, apalagi pelatih. Cuma namanya aja coach, tapi nggak pernah melatih. Berarti sebenarnya dia hanya penyampai. Jangan gunakan kata coach, jangan gunakan katakan pelatih, tapi gunakan kata penyampai. Lah, orang Indonesia sekarang hanya penyampai. Ngajar aja nggak bisa, didik aja nggak bisa, bimbing aja nggak bisa, apalagi melatih. Tapi waktu itu masyarakat
pada berontak semua Pak. Oh, ya gampang aja. Namanya Facebook, YouTube itu saya lihat, wah komentarnya ini keren ini. Oke. Banyak bejibun kayak sederhana. Iya. Ini Indonesia. Iya. Indonesia itu tidak diajari holistik dan komprehensif. Dari kecil tidak pernah diajari holistik dan komprehensif. Sebagai contoh. Oke. Jadilah Abdurrahman bin Auf biar kamu kaya raya. Tapi kita tidak pernah diajari bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa kaya. Seharusnya diajari 1 minggu setelah ditunjukkan pasar, apa yang dilakukan? Sebulannya apa? Setahunnya apa? Progres 5 tahunnya apa? Nah, kita selama ini sudah berdoa saja. Saya doakan kamu kan naik haji nanti, tapi tidak pernah diajari progresnya naik haji. Contoh, Mas Ipung sejak kecil ditanya, apa cita-citamu? Terlampau melebar, berguna bagi bangsa dan negara. Kenapa kok nggak jadi pemulung aja? Pemulung ya berguna. Iya. Berikutnya agak spesifik, tentara, insinyur, guru, dokter, tapi tidak pernah diajari. Ipung, kamu playgroup harus di sini kalau cita-citamu tentara. TK-mu harus di sini. Dan kamu yang kamu siapkan fisikmu harus begini. SD-nya harus seperti ini. Nah, kita selama ini tidak pernah di breakdown. Yang akhirnya Ipung nggak pernah jadi tentara. Sudah, cuma begitu aja. Baik. Waktu itu yang menjadi Pak Agus sebagai bahan pembelajaran untuk mereka, kenapa dengan cara menampar? Sederhana. Ini karena kembali lagi tidak holistik dan komprehensif kan? Iya. Saya diundang jam 8. Karena orang Islam itu di atasnya disiplin, nggak hanya disiplin lagi ya. Di atasnya apa? Disiplin. Dan saya datang jam 7.25. Karena saya harus mempersiapkan semuanya. Makanya saya datang 7.25. Sudah jam 8 belum dimulai. Padahal saya diundang yang SMK-nya atas nama siapa? Muhammadiyah. Ya sudah. Atas nama Islam ya. Habis itu dimulai. Pertama, tulisan di backdrop Piran Hamas Group nulis GROUP seharusnya, tapi di backdrop GROUB. Semuanya sudah ketawa. Kenapa? Karena TV dari pagi sampai nanti TV itu terus isinya cuma apa? Ketawa. Ya sudah. Baik, yang nulis Grow itu siapa Pak? Ya pasti pihak sekolah dong. Itu backdrop spanduk. Betul. Baru satu. Lanjut. Terus berikutnya dibuka. Dibuka. Saya tidak pernah menggunakan PowerPoint. Selama ini saya ngajar nggak pernah menggunakan PowerPoint. Saya sering menggunakan Notepad. Otomatis kan harus ada yang jadi asisten. Iya. Jadi beliau ini kalau ngajar tuh saya lihat unik. Jadi anti mainstream ya, tidak ada pakem-pakem seperti biasanya, nggak mau pakai PowerPoint. Beliau pakai ketikan notepad itu dan ada yang mendikte ya. Beliau mendikte, kemudian ada asisten yang menulis seperti itu. Lanjut Pak. Asistennya adalah gurunya. Saat dibuka otomatis mungkin karena authority berbeda. Banyak orang yang bilang authority saya ketinggian gitu. Ya. Makanya Mas Ipung tadi ngomong Bung Tomo gitu. Karena memang ya kayak Bung Tomo. Makanya saya selalu menjuluki saya realitor, tapi sebenarnya saya panglima perang. Panglima perang di dunia online maksudnya. Bukan panglima perang di dunia asli. Jadi strategi itu bagaimana? Kembali mulai dari membuka, gurunya seringkali salah karena dedek dengan saya. Diketawain lagi. Apakah itu benar? Dan apakah ini lagi nonton stand up comedy atau lagi di sekolah?
Itu dulu. Habis itu terus berikutnya dalam saya menjelaskan, oke, selalu banyak yang salah. Sudah terhitung 8 kesalahan. Padahal salah itu hanya boleh berapa? 2. 1 salah minta maaf, 2 taubatun nasuha. Berikutnya nggak boleh salah. Yang salah adalah asisten. Contoh, contoh. Saya nerangkan ada yang tidur. Oleh sebab itu saya sampaikan, jangan tidur. Habis itu berikutnya yang nerangkan lagi ada yang tidur. Tidurnya yang pertama, yang di depan itu tidurnya gini. Berikutnya yang di barisan belakang itu tidurnya langsung gini. Oleh sebab itu kembali lagi saya sebagai orang tua, saya panggil 2, saya taruh di depan 2 untuk dilihat sama yang lain. Dilihat sama yang lain bahwa jangan tidur. Dan ternyata betul, kalau sudah didudukkan di atas, dan dilihat oleh semua kurang lebih 70-80 orang, dan dia tidak tidur. Semuanya nggak tidur. Enggak, yang 2 itu tadi. Yang 2 tadi. Iya, yang 2 itu tadi. Berarti kesimpulannya, di saat di sana dia nggak punya visi, hidupnya mau kemana. Jadi anak zaman sekarang itu kan lebih memilih aku lebih baik dikejar anjing. Karena sampai hari ini belum dikejar anjing, makanya aku tidak perlu menggapai bulan. Padahal sebenarnya gapailah bulan, jangan dikejar anjing. Bukti dikejar anjing, bukti. Mas Ipong ngerjakan PR di mana? Di rumah misalnya. Betulkan dulu. Menyalin PR di sekolah mau masuk kelas. Oh iya, seringkali terjadi seperti itu. Seringkali itu 97,5%, Mas. Iya. Oke ya. Iya. Menyalin PR di sekolah mau masuk kelas. Oleh sebab itu kalau Indonesia jadi sekarang lumrah. Indonesia jadi hancur maksudnya. Makanya saya selalu bilang hancur, lebur, luluh, lantah. Karena pembangunan tidak imbang. Pembangunan infrastruktur boleh, tapi pembangunan karakter nggak pernah. Bukti Medang Kamulyan, yaitu Mataram kuno, hanya membangun Borobudur, tapi tidak membangun karakter orang bagaimana. Berikutnya lagi, di saat pembuatan jalan raya Dandes, yang dibuat adalah oleh sebab itu tunggal nunggu waktu. Sekarang dibangun tol, tapi tidak pernah dibangun. Harusnya 50%. Itu harus. Lah kita enggak, infrastruktur toh. Contoh lagi, lebih baik membangun masjid, magrung-magrung gawede. Tapi koyok museum. Betul. Sebenarnya adalah memakmurkan masjid, tapi kalimat ini tidak pernah disampaikan. Yang sering adalah membangun masjid. Ya, sudah. Bagaimana ceritanya kronologi dari kelanjutan kok bisa berikutnya kan saya mengingatkan terus. Kalau ada salah saya ingatkan. Ya. Dan itu banyak. Habis itu kembali lagi, jangan tertawa. Kalau gurumu berbuat salah jangan tertawa. Gurunya tadi asisten. Ya pasti. Yang ngetik dia. Bukan Pak Agus maksudnya. Enggak pernah. Kan saya enggak pernah. Kan Mas Ipong tahu sendiri kalau saya ngajar kan silahkan, dan itu pun biasanya kalau ngajar banyak saya ganti colok-colokan. Lah kalau ini gurunya. Ya. Lah saat itu nulis keliru diketawain lagi. Padahal sudah saya beritahu jangan sampai makanya anak zaman sekarang sudah nggak tahu lagi arti berbakti. Berbakti aja sudah nggak tahu. Tapi Pak, mungkin beda persepsi Pak. Saya pernah ikut kelasnya Pak Agus. Ya, ini menarik ya. Ada asisten yang ngetik, Pak Agus yang mendikte, gitu kan? Bla 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 bla, ada yang mendikte dan ada kesalahan, kemudian audiens tertawa karena itu menarik Pak, lucu, bahagia. Menurut mereka ini bahagia Pak. Beda. Iya. Yang diikuti Mas Ipong adalah umum dan
Oke, masih koma. Oke, jangan titik. Oke ya, masih koma. Dan mindsetnya adalah mindset para penjual naik pedagang, naik pebisnis. Beda. Karena apa? Untuk membuat waktu itu terus dia mudah menerima. Ini pendidikan yang sudah berkali-kali untuk diingatkan. Oke. Oleh sebab itu 97,5% anak muda sekarang kan tidak serius. Oleh sebab itu juga tinggal nunggu waktu. Indonesia tinggal nama. Ya sudah kelihatan. Dan ini buah. Bukti lagi. 1998 reformasi dicanangkan. Saat itu saya diskusi sama bapak saya. Tetap nggak bisa, Pak. Bapak saya masih hidup saat itu. Oke. Tetap nggak bisa. Karena apa? Ini attitude Indonesia, nggak seperti itu. Dan sekarang 98, 2008 nggak ada progres. 2018 nggak ada progres. 20 tahun. Sekarang berapa tahun? 20 tahun. Ada progres? Oke, nanti pasti akan banyak bermunculan komentar Pak Agus. Wah, nggak harusnya, nggak segitunya kali. Masa anak ditampar, kan masih bisa dengan cara lain Pak Agus. Nah itu tadi. Kan saya sudah memberitahu. Bagaimana, contoh lagi, ada yang tidak berani, saya minta untuk bertanya tidak berani. Caranya bagaimana? Kamu pindah ke depan. Makanya saya bilang, kesalahan yang sudah ke-8 kali, bukan yang kedua kali loh. Dan sudah saya peringatkan, itu sama saja. Oke, berarti bukan menginjak guru, tapi menghina guru. Bukan saya yang nulis, gurunya. Oke. Baik Pak Agus. Ya. Kronologinya waktu itu, Pak Agus dengan wali murid bagaimana waktu itu? Wali murid? Oh, kalau begitu sebenarnya semuanya itu sudah clear. Oke ya. Jadi begini. Oke. Jam 8 sampai jam 12. Oke. Jam 8 kejadian jam 10. Oke ya. Dan saya lanjutin lagi sampai jam 12. Jadi kejadiannya jam berapa? Jam 10. Ya. Jadi yang saya melakukan itu jam 10. Ya. Tapi tetap saya lakukan untuk melanjutkan sampai jam 12. Itu break sebelumnya? Yang memang selesai. Oke. Ya. Setelah selesai, saya merasa bersalah, saya kembali lagi ke sekolah dan saya minta maaf. Dan khusus yang 10 itu di dalam ruangan plus gurunya dan saya minta maaf. Minta maaf, sudah salaman satu-satu semuanya dan rangkulan semua. Bapak merasa bersalah? Oh ya pasti. 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 Itu pasti. Bukan merasa benar ya? Kenapa? Bukan merasa benar ya? Oh tidak. Habis itu, ya sudah ya. Habis itu saya pulang. Untuk wujud rasa salah satunya adalah saya memberi ini loh, obat kalau kamu sakit. Apa itu? Ya berupa uang dan berupa buku, berupa kaos. Baik, kembali lagi bukan, tidak diterima oleh sekolah. Karena kan harus lewat sekolah. Jadi sebenarnya inti dasarnya pihak sekolah clear, pihak anak clear. Itu yang tidak clear sebelum viral ya? Lah ya itu jawabnya. Yang tidak clear adalah ada salah satu di dalam ruangan yang menyoteng. Lah saya tidak perlu fokus. Itu kan anak sekolah kok bawa HP, ya nggak boleh nyoteng dan lain-lain. Saya fokus pada penyelesaian. Nggak perlu fokus pada persoalan. Nah, ada satu nyoteng dipublish di Facebooknya, nggak viral. Habis itu dipublish di Facebook yang sudah terkenal. Reupload. Betul, ya. Baru yang lain karena melihatnya sempit. Itu sama saja dengan seperti halnya melihat sesuatu kalau halnya dari. Berarti orang yang reupload ini nggak kenal ya, nggak kenal ya. Pak Agus, nggak kenal juga dengan yang upload, jadi
akhirnya diterjemahkan sendiri dengan kerangka berpikirnya begitu. Ya, begitu. Oke, baik. Sudah, cuma begitu aja. Nah, kemudian saya melihat waktu itu semacam ada tsunami, Pak. Tsunami komentar ya. Jadi Indonesia itu satu hari itu banjir komentar, Pak. Pasti. Tentang Pak Karena Agus. Indonesia diajari seperti itu. Ya. Begitu ngetik nama Agus Piran Hamas ya. Kemudian langsung muncul. Betul. Bapak langsung jadi nomor 1, Pak. Iya, betul. Bapak merasa waktu itu kiamat nggak? Simple. Hidup manusia kan 2. Ya. Oke. Contoh, ini contoh. Oke. Yang jelek dulu ya, yang Ya. jelek dulu. Mundur ke belakang. Yang jelek dulu. Oke. Vanessa Angel. 50% hitam. Persepsi dari Publik. oke. 50% apa? Putih. Mundur lagi, seret. Ariel saat di Peter Pan. 50%? Hitam. Oke, 50%? Putih. Sudah. Bapak Habib Rizik 50%? Hitam. 50%? Putih. Ya sudah. Apa yang Hitam sulit? menurut publik. Ada yang putih menurut publik juga. Ya sudah. Apa yang sulit? Nggak ada yang sulit. Jadi hidup itu sederhana. Hidup itu sederhana. Dan simpel aja hidup itu. Oke, baik. Oke. Pak Agus setelah keluar dari penjara, Enggak. keluar dari sekolahan ini, Pak. Ini Pak Agus ini merasa start kembali atau minus, ya, mulai dari angka 0 ya, atau mulai dari angka minus 5. Caranya atau sederhana. Dari ini angka Ini 5. cara menelaahnya. Iya. Saya habis mantu Iya. dan mantunya geden-geden. Oh. Saya nanggap niken salindri, sindan cilik. Perlu uang berapa? Oke. Kejadiannya 18 Oktober. Oke ya. Saya ijab kabulnya anak di November. Habis itu saya resepsinya anak di Februari. Berarti uang dari mana? Baru 1. Oh, berarti Bapak kemarin keluar dari penjara langsung resepsi anak? Ya. Dan terbukti ada semua dan semua saya undang. Oke, berikutnya lagi bapak mertua saya meninggal 7 hari gede-gede. Waktu di penjara atau Bapak? Oh enggak, jadi bapak saya meninggalnya di Januari. Oke, 7 harinya geden-geden, 40 harinya geden-geden. Kemarin seminggu yang lalu 100 hari geden-geden. Berarti Geden-geden kesimpulannya itu maksudnya selamatan ya? iya, gede-gede itu selamatan. Kalau misalkan nggak punya uang, kan nggak bisa selamatan. Oke. Dan selamatannya besar-besaran maksudnya. Oke, lanjut. Oke, sederhana. Berarti punya uang atau nggak punya uang? Punya uang. Ya sudah. Sekarang jualan jeruknya sudah 50 ton. Bapak jualan jeruk? Iya, Oh, jeruk apa, Pak? simpel aja. Iya. Oke, kembali dulu. Oke, saya betulkan tentang penjara. Penjara itu 3. Kepolisian, kejaksaan, habis itu Pengadilan. pengadilan. Baru kita di LP. Oke ya. Kalau di ini saya juga harus introduce pada yang mendengar. Oke ya. Kalau di kepolisian selama belum dilimpahkan kejaksaan, oke, sudah berakhir. Dan nama bersih. Diketik apapun bersih. Tapi kalau sudah masuk ke kejaksaan dan dilanjut ke pengadilan dan putusannya apa? Sudah seperti halnya blacklist saat kamu kartu kreditmu nggak kamu bayar, BI-nya hitam. Oke. Checking. Oke, BI checking. Oleh sebab itu saya hanya 20 hari aja. Tapi kembali lagi, oke, pesen semua itu semua institusi. Saya boleh di move lagi jika sudah 4 bulan, karena ini hukum Indonesia. Oh. Oke. Maksudnya boleh bebas untuk publikasi Setelah 4 bulan. Karena kalau sudah 4 bulan, orang Indonesia sudah apa? Lupa. Jadi orang Indonesia itu mudah terpana, mudah iba, mudah menghujat,
tapi juga mudah memaafkan. Oh, mudah maafkan. Ya memang Indonesia. Bukti. Oke. Kemarin Bapak Joko Widodo yang mengalami 4. Bapak Prabowo Subianto juga melawani 4. Ya sudah. Selesai. Oleh sebab itu, setelah 4 bulan baru acara publish saya pertama di Makassar saya publish. Padahal sebelumnya, setelah 20 hari saya apa? Ngajar lu bangke untuk perusahaan ekspor yang rempah-rempah, Belitung, maaf. Terus berikutnya ke Kerinci, berikutnya ke Mempawah, berikutnya kemana? Tapi permintaan dari perusahaan otomatis nggak boleh dipublish. Dari mana uangnya? Untuk mantu. Dari mana uangnya? Untuk geden-geden. Untuk almarhum bapak. Terus dari mana lagi? Untuk beli rumah lagi. Yang rumahnya barusan beli rumah lagi. Ya sudah, selesai. Nggak ada yang sulit. Konsentrasilah sama penyelesaian. Oleh sebab itu, konsentrasi sama penyelesaian, jika tadi di kepolisian, gunakan rumusnya Desi Ratnasari. Rumusnya Desi Ratnasari itu 1. No comment. Selesai. Oleh sebab itu, saya perintahkan ke semua murid. Pasti murid itu adalah loyalis. Oke ya? Oke. Bukan fans, bukan simpatisan, tapi loyalis. Saya bilang, tidak ada pembahasan, tidak ada komen, tidak ada pembelaan, tidak ada apa. Biarkan. Udah, selesai. Karena kembali lagi, ini karakter Indonesia. Konsentrasilah sama apa? Penyelesaian. Oke. Nah, kita seringkali konsentrasi sama kasus. Betul. Ini gimana sih? Kok iya wali kota ikut. Berikutnya orang yang nggak tahu kok iya. Itu berarti konsentrasi sama. Ya, sudah, hanya begitu aja. Lihat ya Bapak Ibu ya. Beliau ini sosok yang nggak bisa diatur. Jadi ya ginilah kepribadian beliau, nggak bisa diatur. Jadi untuk menjelaskan secara detail seperti itu terlihat seperti beliau dirinya sendiri yang tidak bisa diatur oleh orang lain. Baik, Pak Agus. Ketika ada di dalam penjara, apa yang Pak Agus rasakan waktu itu? Ya biasa saja. Bahkan saya di penjara dibebaskan dari semua. Karena nomor 1, saya di dalam penjara jadi konsultan dan panggilan saya Pak Guru. Konsultan untuk semua. Polisi pun itu bertanya bagaimana caranya, dan saya bikinkan rule-nya, bikinkan draft-nya, bikinkan modulnya. Tentang internet? Tidak harus begitu, permasalahannya beda-beda. Oke. Mau pembangunannya bagaimana? Mau untuk ruangannya, untuk jika direhab bagaimana? Untuk jika ada permasalahan selokan bagaimana? Oh, jadi polisi sangat senang ya dengan kehadiran? Sangat, makanya kalimatnya 1, ini aset. Kenapa kok harus keluar cepat? Oh, gitu. Sederhana. Belum lagi berapa orang yang sudah mau bunuh diri, saya beritahu tentang hidup begini, tidak jadi bunuh diri. Makanya saya panggilannya apa? Pak Guru. Dan saya dibebaskan dari 1, piket. Saya nggak beli piket. Piket apa itu, Pak? Kan ada piket untuk membersihkan ruangan, membersihkan tempat untuk yang tidur, tempat untuk sholat dan lain-lain. Kan harus ada piket. Terus untuk membersihkan yang bagian belakang habis cuci piring dan lain-lain, ada piketnya. Cuci piring juga ada semua. Kenapa bebas, Pak Agus? Karena menghormati saya. Oh. Nah, menghormatinya dari apa? Karena saya mesti diminta untuk pindah dari kamar 1 ke kamar yang lain. Memberi apa? Memberi bukan tausiah agama, tapi tausiah kehidupan, bahwa aku ini menghadapi di dalam bagaimana, nanti di kejaksaan bagaimana, di kehakiman bagaimana, nanti aku di LP bagaimana, dan keluar nanti bagaimana. Kasih contoh aja, dikit aja. Oke. Contoh, ini si A, misalkan dia ngambil sepeda motor. Oke, dia bilang, Pak, nanti saya pulang, terus apa? Saya bilang, 1, fokus dulu. Yang penting keluargamu tetap menerima kamu, tetap Pak. Sederhana, kamu bisa apa? Bisa tanam-tanam. Dan akhirnya gini caranya tanam.
cara jualnya, akhirnya selesai. Ada lagi satu, kalau yang ini tidak semua yang di penjara itu salah ternyata. Ini dia hanya karena dikira mencuri gitu aja. Oke, untuk berikutnya saya kurang tahu untuk penjelasannya. Tapi saya bilang, apa? Dia jualan keripik. Dan ternyata dari tanya jawab dia bisa internet. Ya saya ajari cara menjualnya itu begini loh, keripiknya. Fokusnya begini. Dan saya selalu minta ke istri kalau mengunjungi, beri saya buku dan ballpoint. Untuk apa? Untuk menjelaskan. Salah satu contoh yang sangat mengena di hati. Ada anak narkoba, perlu diketahui di dalam saat itu 50 narkoba, 40 pengguna, 10 bandar. Ini kasus pidana perdata. Jadi saya di dalam berteman dengan apa? Narkoba. Salah satu dari narkoba. Kenapa kamu masuk? Ternyata setelah gali, jawabnya satu. Dia tidak pernah dianggap sama bapaknya. Dan ternyata betul orang ngomong tidak hanya dunia, bapaknya kaya raya. Dan apa yang menyentuh kamu saat dengan bapakmu? Pas saya masuk penjara pertama, Pak, karena perkelahian, bapak saya ngomong, lele, ngene ae kok tukaran. Dan saya bahagia, Pak. Baru kali itu saya dipanggil Le. Oh, karena minta perhatian. Iya, sudah. Cari perhatian orang tua. Nah, saya betulkan, begini loh hidup. Siapkannya begini loh. Sudah, sederhana aja. Oleh sebab itu, saya di dalam dipanggil apa? Pak Guru. Sudah begitu setiap minggu, kan kunjungan Selasa sama Kamis. Setiap kunjungan, tiap hari, yang Selasa sama Kamis, itu mesti 40 orang. Dan mesti baris. Dan kenapa saya disenangi? Karena 40 orang loyalis saya kunjungi, otomatis bawa makanan enggak? Karena bawa makanan, otomatis saya makanan habis semua enggak? Pagi-pagi. Betul. Yang akhirnya saya raja. Sudah, cuma begitu aja. Dan sederhana. Waktu itu Pak Agus, pertama kali saya lihat kronologinya Pak Agus ditangkap oleh kepolisian. Bahkan YouTube itu muncul dari Polda, ada yang simpang siur di Surabaya, ada yang bilang di Malang kan. Pokoknya waktu itu intinya Pak Agus turun dari Makassar kan. Apa yang ada di benak Pak Agus? Kaget? Enggak, ya biasa saja. Sederhana. Akan wali kota sampai ikut kan? Kenapa? Wali kota sampai ikut. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Hidup itu biasa, Mas. Hidup itu biasa. Jadi gini, saya betulkan dulu. Misalkan saya sekarang bunuh Mas Ibu. Tidak ada yang lapor. Saya bebas. Itu kunci utama. Ya. Berarti kenapa kepolisian itu turun? Karena ada yang apa? Lapor. Jadi dari 10 itu ada salah satu ibunya siswa yang lapor. Ya. Oleh sebab itu media supaya saya ditulis lari kemana? Makassar. Saya lari atau mau ngajar, sudah ada jadwal. Nah, media menggunakan hukum, Mas. Hukumnya ya silahkan kamu lakukan klarifikasi. Nah, buat apa ngurusi media? Karena ada hukum, kamu boleh apa? Klarifikasi. Ya sudah, selesai. Tapi kembali lagi, kenapa saya habis 20 hari saya nggak ada masalah? Karena jawabnya satu. Yang 50 hitam tadi, pasar saya enggak. Yang 50 putih. Dan saya ngajar seluruh Indonesia selalu satu. Terima kasih Pak atas mendidik ke anak muda. Sudah, selesai. Apa yang sulit? Karena saya tidak bisa mendidik anak muda seperti Pak Agus. Contoh sederhana, kameramen diem saja. Apa saya pukul? Kalau kameramen meludahi saya, baru pukul. Nah ya sudah, itu jawabnya. Kamu ramen nggak ngapa-ngapain, no? Iya. Baik.